Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kadang-kadang yang terlintas di pandangan kita, kalau kaum muslimin itu adalah orang-orang yang miskin-miskin, yang sakit, yang pada sakit, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Allahu Akbar. Kita baca bagaimana biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Mereka adalah orang-orang dahsyat kekayaannya. Salah satu di antara mereka yang 10 adalah Abdurrahman bin Auf. Dan kekayaannya dan tidak pernah dalam usahanya dia merasa rugi. Maka satu saat dia berdoa, ya Allah berikanlah saya kerugian pada hari ini, kayak apa sih rugi? Begitu Bapak. Kenapa? Karena dia belajar berbisnis dan berdagang sejak anak-anak. Kita kadang-kadang mau dagang, mau bisnis, ya, nunggu tamat dari fakultas ekonomi juga, di fakultas ekonomi, dia terlambat sama Cina. Akhirnya Cina menguasai berbagai macam sendi-sendi ekonomi yang ada di kita. Kenapa? Karena mereka memang belajar berbisnis dan berdagang dari mulai bayi. Bahkan belum lahir sudah diajar untuk berbisnis saat bayinya dalam kandungan ibunya sudah berbisnis dan berdagang begitu gigih dan semangat. Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, itu kekayaannya luar biasa. Ya kalau mereka tidak kaya, bagaimana bisa mendanai dakwah Nabi yang begitu berat menghadapi tantangan dari musuh-musuhnya? Bayangkan 313 mereka lawan 1000, 1000 terangkut lawan 3000. 1000 Nabi, 3000 kafir. Kemudian perang Tabuk 3000 kaum muslimin, 30.000 kaum kafirin. Allahu Akbar. Tapi semuanya itu bisa diraih dengan gemilang kemenangan yang didapatkan oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka bekerja keras. Digambarkan dalam hadis Nabi, Ruhbanun fil lail wa fursanun fil nahar. Sahabat-sahabat Nabi malam seperti malaikat. Setelah sholat isya mereka tidur cepat, kemudian bangun di malam hari, kemudian mereka beratap dan bermunajat kepada Allah, minta dan mohon kepada Allah. Allahu Akbar. Kalau tidur mereka tidur kembali, lalu bangunlah untuk salat subuh dan disambung dengan bekerja keras. Dan bekerja keras sekali lagi. Itulah generasi-generasi yang dibina oleh Rasulullah lewat rukun Islam yang namanya zakat. Karena zakat itu ada dua, ada zakat fitrah, ada zakat harta. Kalau zakat fitrah kan kecil benar nilainya. Tidur aja kita bisa bayar zakat fitrah. Tapi zakat mal, zakat harta kan kita tidak bisa, harus bekerja keras. Nah, zakat harta ini memang luar biasa, menggiring umat Islam untuk menguasai ya jaringan ekonomi yang luar biasa. Di mana kita lihat zakat harta? Kita buka seluruh kitab fikih yang ditulis oleh para ulama fikih. Itu mesti awali dengan al-asman. Ya, al-asman itu artinya emas dan perak, Pak. Ibu. Kayaknya nenek kakek saya kasih nama Arisman. Buat saya biar jadi emas dan perak harapannya. Paling tidak jadi perak begitu. Nah dari zakat emas dan perak, artinya umat Islam harus menguasai pertambangan emas dan perak yang ada di dunia ini. Kita di Indonesia, pertambangan emas kita di Freeport, Allahu Akbar, yang mengeruk berton-ton. Itu adalah orang luar. Di mana kaum muslimin? Kemana mereka? Ya. Kenapa takut mati? Kenapa takut? Nah, ini semuanya tentunya sesuatu yang nanti perintahkan Allah, perintahkan kepada kita harus menguasai pertambangan emas dan perak. Karena ini adalah merupakan simbol kekuatan dan kekayaan dan kekuasaan ekonomi. Hanya namanya uang di zaman Rasulullah itu nggak ada uang kertas, nggak ada uang kertas. Yang ada uang dinar, uang dirham, uang emas dan uang perak. Sekarang uang kertas. Ya, nilainya cuma dinilaikan saja, itu uang 100.000. Nilainya sebenarnya dihargakan saja, nilainya nggak segitu sebenarnya. Uang kertas kok. Tapi kalau namanya emas, 1 dinar, 1 dirham, perak, itu nggak akan berubah harganya.
Allahu Akbar. Berapa sih zakat emas dan perak? Di sini kan nggak banyak zakatnya, cuma 2,5% dari emas yang kita miliki. 97,5% milik kita, dan Allah perintahkan ambil tuh. Ambil, buat kamu semuanya, 97,5%, biar kamu jadi orang kaya. Ya kalau punya 1 ton kan, Masya Allah. Punya 1 kintal, Masya Allah. Jadi kita menjadi orang yang kaya raya. Dan umat Islam itu adalah sebuah perintah, bukan basa-basi. Jadi harus menjadi orang-orang kaya. Dan kerja keras, jangan takut mati. Begitu. Itu dalam zakat harta yang Allah perintahkan kepada kita, Rasulullah perintahkan kepada kita. Artinya kita memang bagaimana umat Islam dan kaum muslimin harus ada. Jangan sampai pertambangan strategis dikuasai mereka. Untuk itu Bapak dan Ibu semuanya, mereka sengaja. Mereka ini orang-orang non-muslim sengaja terus membodoh-bodohi umat Islam dengan berbagai macam cara agar umat Islam digiring ke sudut-sudut yang menyempitkan wawasan pikiran mereka. Tidak usah ya jauh-jauh. Kita rasakan bagaimana sekarang perang yang mereka lemparkan ke tengah kaum muslimin bukan hanya dengan senjata. Senjata itu semuanya kita sadar bagaimana saat Israel menggempur Gaza, kita semuanya terpanggil. Tapi bagaimana saat Zionis dan orang-orang Barat menggempur kita lewat program, lewat berbagai macam budaya yang menghancurkan generasi anak-anak kita, generasi kita, dengan berbagai macam gaya hidup yang mereka tebarkan ke tengah-tengah kita lewat media mereka. Ini terasa sekali pergeseran hidup anak-anak bangsa. Yang tadinya anak-anak bangsa militan dan pejuang, sekarang maunya serba enak dan maunya adalah yang enak-enak saja. Tidak kenal mereka Indonesianya. Mereka tidak tahu Indonesia itu adalah alam negara yang besar. Negara yang mempunyai 17.000 pulau. Negara yang 2/3 areanya adalah lautan. Negara yang sangat subur. Tapi mereka terus asik terlena dengan berbagai macam kiriman budaya dari Eropa dan Amerika. Kalau sains dan teknologi kita tentunya tidak alergi. Tapi budaya dan seni yang kadang-kadang dikirim dari sana, budaya dan seni yang menghancurkan dan membuat anak-anak kita tidak pernah menjadi anak-anak yang gelisah dan tangguh di zakat emas dan perak. Kita lihat pertambangan emas dan perak yang ada di Indonesia. Siapa yang menguasai? Allahu Akbar. Makanya harapan dari saudara-saudara kita dari negara lain harus kita wujudkan bersama-sama. Ini tentunya perlu tirakat, perlu betul-betul kerja keras lewat doa dan usaha, lewat kerja dan doa yang tidak boleh kita lepaskan. Itulah yang namanya tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan jaminan. Apa sih tawakal? Kerja keras dan doa keras. Jangan doanya keras, tasbihnya panjang, kerjanya malas. Kemudian kerjanya iya, Masya Allah, berangkat malam, pulang malam, tapi nggak pernah sholat. Jadi mana mau berkah? Bagaimana mau berkah? Susah, dan itu mimpi. Allahu Akbar. Ini zakat emas dan perak, sekali lagi Bapak dan Ibu, tidak memberatkan, cuma 2,5%. Ya, kalau kita punya 1 ton, ya,